Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Devi di sini. Nah, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar di tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran 4. Apakah anak-anak hebat sudah siap? Jika sudah, belajar dengan penuh semangat ya. Benny melihat teman-temannya latihan drama. Benny melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut. Ada puisi yang berjudul Kupu-Kupu. Sebetulnya ini lagu anak-anak ya, tetapi bisa dibacakan sebagai puisi. Anak-anak hebat, simak dan dengarkan. Ibu akan membacakan puisi yang berjudul Kupu-Kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidaklah sayapmu merasa lelah. Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya? Sambil bersenda-senda semua ku hampiri, bolehkah ku turut? Nah, anak-anak hebat, itulah puisi yang berjudul Kupu-Kupu. Anak-anak hebat masih ingat ya bahwa di dalam puisi itu banyak sekali kata-kata indah. Dan pastinya anak-anak hebat menemukan kosakata baru, kosakata yang jarang sekali didengar atau bahkan mungkin baru dengar. Nah, mari kita cari kosakata baru di dalam puisi yang berjudul Kupu-Kupu. Nah, kosakata yang pertama yang ibu temukan adalah kata elok. Elok artinya baik, bagus, cantik. Kata yang kedua adalah hilir mudik. Hilir mudik itu artinya kesana kemari, bolak-balik atau mondar-mandir. Nah, sebagai tugas pertama dari ibu, anak-anak hebat temukan 2 kosakata baru lagi yang mungkin anak-anak hebat baru dengar ya. Dan jangan lupa tulis arti atau maknanya. Pohon cemara di rumah Dayu roboh. Roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan M, satuan sentimeter disimbolkan dengan cm. Berikut ini macam-macam alat ukur. Alat digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter. Sebutkan kegunaan alat-alat tersebut. Alat ukur panjang yang pertama adalah penggaris. Penggaris atau mistar menggunakan satuan sentimeter. Kegunaannya adalah untuk mengukur panjang pensil, panjang penghapus, panjang pulpen, panjang buku, panjang jari, dan lain-lain. Nah, alat ukur panjang yang kedua adalah meteran gulung atau roll meter. Meteran gulung biasanya dipakai oleh tukang dan menggunakan satuan sentimeter dan meter. Kegunaannya untuk mengukur panjang tanah, panjang pintu, panjang meja, panjang papan tulis, tinggi badan, dan lain-lain. Nah, alat ukur panjang yang ketiga adalah meteran pita. Meteran pita menggunakan satuan sentimeter, biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur kain atau bahan baju. Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan teman yang berlatih 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah, kira-kira kalau jaraknya 4 meter, alat ukur yang paling tepat apa anak-anak hebat? Alat ukur yang paling tepat adalah meteran pita atau meteran gulung ya anak-anak hebat.
Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur panjangnya 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan titik-titik meter. Nah, kira-kira 300 cm berapa meter ya? Anak-anak hebat masih ingat kan cara menghitungnya? Jika kita mengubah satuan cm ke meter, itu artinya menggunakan pembagian 300 dibagi 100. 300 punya angka 02, 100 juga sama, maka nolnya kita coret ya. Nah, muncul pembagian baru yaitu 3 dibagi 1 sama dengan 3. Itu artinya 300 cm sama dengan 3 meter. Kemudian alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah kira-kira apa ya anak-anak hebat? Iya, betul, yaitu meteran pita atau rollmeter. Perhatikan data tinggi badan teman-teman Beni berikut ini. Di sini tercatat ada 5 teman Beni, yaitu Udin, Edo, Dayu, Lani, dan Siti. Dan tinggi badan masing-masing teman Udin juga sudah tercantum ya di tabel. Nah, tugas anak-anak hebat di rumah adalah yang pertama, tulis nama teman Beni yang paling tinggi. Yang kedua, tulis nama teman Beni yang paling pendek. Yang ketiga, urutkan nama teman-teman Beni dari yang paling pendek hingga yang paling tinggi. Setelah belajar matematika, mari kita belajar berolahraga dengan menirukan gerak bunga mawar di taman. Coba anak-anak hebat perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama yaitu gerakan kedua tangan di atas kepala seperti bunga mawar yang menguncup, lalu tangan ditarik ke depan dada dan kedua tangan dibuka seperti bunga mawar yang mekar. Nah, gambar yang kedua yaitu gerakan kedua tangan di atas kepala seperti bunga yang menguncup lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan. Gerakan kedua, tangan membuka seperti bunga yang bermekaran, lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan. Gerakan kedua tangan di atas kepala seperti bunga yang menguncup, lalu digerakkan berputar atau melingkar. Nah, gerakan yang terakhir yaitu gerakan kedua tangan membuka seperti bunga yang bermekaran, lalu digerakkan ke kiri dan ke kanan. Kaki secara bergantian maju ke depan. Tugas terakhir dari ibu adalah tirukan gerakan bunga mawar, kemudian mintalah bantuan orang tua untuk mendokumentasikan berupa video. Seperti biasa ya, kirim japri kepada ibu. Untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian. Semoga anak-anak hebat semuanya bisa menyimak dengan baik ya, dan paham apa saja yang sudah ibu sampaikan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.